Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari India yang berjudul The Ghost. Hayo kita mulai. Seorang gadis bernama Barka berlari masuk ke kamar seperti sedang dikejar seseorang. Dia lalu bersembunyi di bawah ranjang dan ternyata dia sedang dikejar oleh hantu berpakaian hitam dan melayang. Karena tidak menemukan Barka, hantu itu pun terlihat melayang pergi, tapi nggak taunya tidak benaran pergi dan akhirnya Barka pun tertangkap. Sewaktu suaminya yang bernama Karan pulang, Barka sudah ditemukan dalam kondisi meninggal di bathtub. Setelah itu Karan ditangkap polisi atas tuduhan pembunuhan. Besoknya seorang manajer tim sukses Karan yang bernama Arnan membahas tentang ketidakterlibatan Karan dalam kasus Barka, di mana dia bersaksi saat itu Karan sedang bersamanya di malam terbunuhnya Barka. Sejauh ini jika hanya bersaksi itu tidak begitu kuat kalau tidak ditunjang dengan bukti. Simran sang pengacara lalu menemui Karan di penjara dan memintanya untuk berkata sejujur-jujurnya. Karan sudah pasti mengatakan bukan dia pelakunya, tapi bukti CCTV di rumahnya merekam Karan yang pulang di jam 2 subuh saat istrinya terbunuh, kemudian pergi lagi di jam 4 subuh. Dia datang kembali di jam setengah 6 pagi. Karena itulah polisi mempunyai alasan kuat untuk menahannya. Simran menekankan bahwa kebenaran itu bukan tentang apa yang diyakini, tapi apa yang bisa dibuktikan. Karan tetap berkata itu bukanlah dirinya, tapi siapa yang percaya sekarang. Dia melanjutkan bahwa rumahnya dihantui di mana dia dan istrinya merasakan kehadiran hantu tersebut. Jadi intinya, Karan berkata istrinya dihabisi hantu. Simran menjawab dia tidak pernah melihat Tuhan, juga tidak berani mengatakan jika Tuhan tidak ada, tapi sayangnya dalam hal ini hukum hanya berlaku untuk manusia, bukan hantu ataupun Tuhan. Jadi jika tetap kekeh ngomongin hantu, dia merasa ini sudah di luar bidangnya dan berjalan pergi. Malamnya di saat Karan sedang tidur, pintu penjara kamarnya terbuka sendiri. Dia berjalan keluar dan menanyakan adakah orang di sana dan seseorang tampak membuka pintu yang mengabarkan istrinya masih bisa diselamatkan. Orang itu mengajaknya untuk melihat istrinya dan Karan pun berjalan pelan ke sana. Sesampainya di sana dia tidak menemukan istrinya, yang ada hanya sebuah kunci yang tergeletak. Di saat Karan ingin mengambil kunci itu, ada tangan yang menarik tangannya dan dia pun terbangun dari mimpinya. Ada sosok bayangan seorang wanita yang berlari ke arahnya dan sekali lagi dia terbangun dari mimpinya. Jadi yang tadi itu adalah mimpi di dalam mimpi. Walaupun hanya mimpi, tapi di pinggangnya terlihat ada bekas cakaran yang dalam. Foto dari luka itu kemudian dibawa Arnan kepada Simran sambil memberitahu kronologinya. Tapi apapun itu, hal seperti ini tidak dapat dibawa ke pengadilan. Arnan berkata dia tidak berharap Simran dapat menyelamatkan Karan, tapi setidaknya dia bisa membantu Karan sebatas mendapatkan jaminan. Simran menjawab akan memikirkannya nanti dan setelah itu dia pergi bertemu dengan pacarnya yang bernama Sid. Sid ini adalah seorang hakim muda yang cukup berprestasi. Simran merasa belakangan ini Sid sangat berubah sikap dan jelas hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja. Sewaktu pelayan mengantarkan minuman, Simran kaget dan tidak sengaja memecahkan gelas minuman di mana dia seperti melihat wajah setan. Sid semakin murka dan berjalan pergi. Simran menghampirinya dan menanyakan kenapa dia begitu murka untuk hal sepele begini. Alasan Sid adalah Simran dianggap wanita egois yang tidak bisa membagi perasaannya kepada siapapun, termasuk dengan pacarnya sendiri. Dia seakan membangun sebuah batasan dan intinya Sid merasa Simran tidak mengandalkannya sebagai pasangan dan lebih tergantung kepada obat-obatan terlarang sebagai obat penenang. Kali ini cukup sudah. Sid memilih berpisah dengannya sedangkan Simran merasa tuduhan Sid itu tidak benar. Saat-saat gundah itu Simran mengingat kembali perkataan Karan yang berada di penjara. Kadang ada saatnya di dalam hidup kita tidak membutuhkan orang untuk percaya kepada kita. Setelah itu dia menelpon Arnan untuk menyetujui memperjuangkan jaminan Karan. Lampu tiba-tiba konslet setelah dia menutup telepon. Dia berjalan ke depan sambil bertanya ada siapakah di sana dan terlihat pintu kantor sudah terbuka. Ada seseorang yang baru saja lewat dan sekarang ada bayangan seorang gadis yang duduk di sebuah ruangan. Lampu di ruangan itu tiba-tiba padam. Simran masih penasaran dan masuk ke dalam yang ternyata tidak menemukan siapa-siapa di sana. Nah, yang lebih mengejutkan sekarang setelah dia kembali ke ruangannya,
ada sesosok bayangan hitam yang berdiri di atas mejanya. Tapi setelah dilihat kembali, bayangan itu sudah hilang. Besoknya sidang kasus Karen kembali dibuka. Simran mengemukakan semua teori yang bisa dijadikan pertimbangan sebagai jaminan. Di saat Karen melihat ke belakang, ada seorang perempuan yang terlihat aneh yang tersenyum kepadanya. Ternyata tidak hanya perempuan itu. Orang di sebelahnya juga seperti digilir satu persatu. Tidak hanya Karen, sekarang Simran juga melihat orang-orang menjadi aneh dan berubah menjadi menakutkan. Sidang selesai dan Kamran pun dibebaskan secara bersyarat. Setelah itu Simran berkendara ke rumah Sid untuk mengambil semua barang-barangnya dan tak disangka dia melihat Sid yang sudah mempunyai kekasih baru. Simran mulai merasa kacau dan menginginkan obat penenang, tapi pegawai tidak berani memberikannya tanpa adanya resep baru dari dokter. Dengan perasaan kecewa, dia kembali ke kantor dan di sana sudah ada Karen yang menunggunya. Simran merasa sangat tidak nyaman bahkan susah bernafas saat itu dan akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit. Sesadarnya, dia bercerita bahwa dia baru saja kehilangan ayahnya beberapa minggu yang lalu dan mengalami kecelakaan yang mengakibatkan kakinya terkilir. Itulah alasan dia memakai morfin untuk mengatasi rasa sakitnya. Karen berkata dia memahami rasa sakit itu, tapi obat-obatan hanya menyembuhkan sakit di tubuh, bukan jiwa. Setelah itu, Karen dan Simran menjadi dekat. Sekarang mereka mendiskusikan kembali tentang kasus Karen untuk membuktikan dia tidak bersalah, karena semua ini akan mempengaruhi reputasinya sebagai calon legislatif. Diceritakan kembali, hari itu tepatnya hari Valentine, seorang pria mengunjungi rumah mereka dan Karen menanyakan siapa itu. Tapi Barkah langsung menutup pintu. Barkah mengaku tidak mengenal pria itu, tapi dia menerima pemberiannya. Karena itu mereka berselisih paham dan saling tuduh-tuduhan. Selagi mereka berdebat, kalung pemberian itu terlihat bergerak sendiri. Malamnya, kotak beserta kalung itu bahkan terjatuh ke lantai dengan sendirinya. Karen yang menaruhnya kembali sekilas melihat ada tangan yang masuk ke bawah sofa. Dia mengintip ke bawah dan ada rok hitam yang melayang tanpa kaki. Karen melihatnya berkali-kali, tapi tidak ada yang sedang berada di belakang sofa dan dia pun berpindah posisi. Kali ini dia melihat penampakan wajah hantu. Besoknya Barkah mengatakan padanya dia merasa ada hantu di rumah mereka dan mencoba mencelakakannya. Karen percaya karena dia juga melihatnya dan berkata akan mencari tahu tentang ini. Mereka lalu meminta pastor untuk membersihkan rumah dan semua tampak baik-baik saja selama beberapa hari, tapi setelah itu Barkah malah ditemukan sudah meninggal. Malamnya Arnan yang sedang berdiri di dekat jendela kaget melihat tangan yang tiba-tiba muncul dan nyetak di kaca. Setelah dilihat-lihat ada sebuah tulisan di kaca jendela dan Arnan seperti tahu tentang apa itu sambil berkata tidak mungkin. Dia lalu pergi ke sebuah tempat di mana orang-orang sedang berberes-beres. Tempat yang merupakan sebuah lembaga semacam penyuluhan orang-orang dengan masalah kejiwaan dan kini tempat itu akan ditutup. Dia lalu menelpon Karen tapi tersambung ke voicemail. Arnan pun meninggalkan pesan yang berkata dia mengetahui siapa hantu jahat itu dan akan ke rumahnya sekarang. Sewaktu Arnan sedang menunggu di lampu merah, hantu itu muncul lagi di atas mobil. Arnan ketakutan dan berlari masuk ke sebuah gedung. Tangan itu keluar lagi dan menariknya ke dalam kolam. Besoknya Arnan sudah ditemukan telah meninggal dan akan segera dimakamkan. Karena hal-hal aneh yang terjadi itu, Karen berpikir ini semua ada kaitan dengannya. Saat itu juga Karen mengungkapkan isi pikirannya yang menuduh Simran tidak berguna, yang tidak bisa membantu apapun dan juga mengakui selama ini dia mendekati Simran hanya untuk membantunya keluar dari masalah. Hal itu membuat Simran sedih dan dia pun mengusir Karen. Karen berjalan pergi dan sewaktu Simran berjalan ke depan pintu ternyata Karen masih di sana dan akhirnya dia mengatakan hal yang sebenarnya, di mana dia hanya takut Simran kenapa-napa hanya karena dekat dengannya. Karena itulah dia bersedia untuk menjauh dari Simran. Nih perempuan akhirnya tersentuh dan besoknya mereka melanjutkan urusan pengadilan. Setelah itu Simran mulai merasa suka dengan Karen dan mengungkapkan perasaannya. Karen pun menyambut perasaan itu. Simran benar-benar bekerja keras dalam kasus ini. Sekarang dia menemui seorang paranormal bernama Nina untuk membantunya. Dalam penglihatannya dia melihat sebuah hotel yang bernama Warrington. Entah apa hubungannya, tapi Simran segera pergi ke tempat yang dimaksud.
Dia berhasil meyakinkan karyawan di hotel itu untuk mengakses rekaman CCTV di malam Barka terbunuh. Di rekaman itu malah terekam Karan yang bersama seorang gadis di hotel, jadi bukan bersama Arnan seperti penjelasannya dulu. Simran begitu kecewa dan menganggap Karan sebagai penipu. Walaupun Karan ingin menjelaskan, Simran sudah tidak mau tahu dan berkata mundur sebagai pengacaranya. Di pintu lift, wajah hantu itu muncul lagi. Malamnya, Karan menghampiri dan membangunkan Simran. Simran membuka mata dan langsung melihat penampakan wajah setan yang ternyata hanyalah mimpi. Besoknya, sidang dimulai kembali dan Simran tampaknya benar-benar sudah meninggalkan kasus Karan. Pengadilan molor 15 menit dan ternyata yang namanya perasaan tidak bisa dibohongi. Tai kebo pun tetap rasanya coklat. Simran datang dan melanjutkan persidangan. Katanya sih, kali ini dia datang secara profesional sebatas pengacara dan klien. Malamnya, dia melihat sebuah poster pencarian orang yang wajahnya terlihat familiar dan mengingat kembali gadis itu adalah gadis yang bersama Karan yang tertangkap di CCTV. Dia memastikan kembali dengan brosur yang ditempel di luar pengadilan tadi dan kaget di mana ada tangan yang menarik tangannya. Poster terjatuh ke lantai dan lampu tiba-tiba konslet lalu padam. Sebuah pintu terbuka dan dari dalam ada sesuatu yang terlihat terlempar ke arah Simran. Secepatnya dia ingin pergi dari tempat itu dengan membawa brosur tentang gadis tersebut, tapi dia terhenti melihat bayangan seseorang yang sedang menaiki tangga. Simran mencoba kabur dari arah lain, tapi sayangnya pintu terkunci. Sosok itu sepertinya tidak lagi mengikutinya, tapi malah wajah setannya yang muncul di kaca pintu. Singkat cerita, akhirnya Simran berhasil lolos dan bertemu Karan untuk memastikan kembali wanita yang ada di brosur itu adalah teman kencannya dulu. Sebelum Simran bertemu Karan, dia membawa brosur itu ke Nina dan menurut penerawangannya, perempuan yang bernama Rachel ini sudah mati dan ada seseorang yang ditutup wajahnya sedang mencangkul tanah yang bermaksud menguburnya di hutan. Latar belakangnya seperti ada lampu-lampu Natal yang artinya Rachel meninggal di hari Natal. 2 bulan setelah itu, tepatnya di hari Valentine, hantu itu muncul di rumah yang artinya Rachel sudah menjadi hantu sebelum dia bertemu dengan Karan malam itu. Karan berkata malam itu dia dan Arnan menghadiri acara amal yang diselenggarakan di Hotel Warrington. Sewaktu Arnan bertemu dengan beberapa investor, Karan duduk-duduk sendirian di bar dan di sanalah awal dia bertemu dengan Rachel. Mereka ngobrol dan darah dari jari Rachel yang terluka sengaja ditempel di bibir Karan untuk menggodanya. Saat itu Karan tidak tergoda dan berjalan pergi, tapi darah itu terjilat olehnya. Besoknya dia melihat Rachel lagi dan saat itulah perempuan itu selalu hadir di setiap benaknya, bahkan muncul di mana-mana. Rekaman CCTV di hotel itulah yang menjadi titik puncak pertemuan mereka. Intinya Karan bersama Rachel di saat Barka tewas. Atas saran Arnan, mereka lalu membuat kesepakatan yang mengatakan Karan nginap di tempatnya malam itu karena memang hal tersebut terlalu sensitif untuk dipublikasikan. Tapi ada satu hal yang aneh di mana Karan mengaku tidak mengingat apapun yang terjadi malam itu. Nina yang juga berada di sana berkata ini adalah kasus kepemilikan. Teorinya sekarang, roh jahat merasuki tubuh Rachel yang lalu diteruskan ke Karan dan menggunakan tubuh Karan untuk menghabisi Barka. Itulah kenapa di CCTV terlihat Karan kembali ke rumah tapi Karan sendiri tidak sadar akan hal itu. Lagi asik-asiknya berdiskusi, si Nina kerasukan dan berdiri tepat di belakang Simran. Sewaktu Karan membalikkan badan, mereka sudah tidak berada di sana. Karan lalu mendengar teriakan Simran dan segera menghampirinya. Di sana si hantu yang merasuki Nina berusaha mencelakakannya. Mau nggak mau Karan menghantam kepala Nina dan Nina pun masuk rumah sakit setelahnya. Nina menyebut soal liontin itu adalah rahasia dari semua yang terjadi. Simran segera mendapatkan liontin itu di rumah Karan. Dia terlihat sedikit kaget setelah melihat liontin itu dan sekembalinya dia ke rumah sakit, Simran menanyakan Karan tentang seseorang dengan memperlihatkan sebuah foto di ponselnya. Karan mengenali pria itu adalah yang mengantarkan liontin tersebut. Jadi, pria itu adalah ayah dari Simran yang bekerja di rumah sakit jiwa sebagai dokter. Dia dimintain tolong untuk memberikan liontin itu kepada Barka dari seorang pasien. Asumsinya Arnan tahu siapa pasien tersebut dan karena itulah dia kembali ke rumah sakit jiwa malam itu.
Nah, sekarang si suster yang kerasukan. Dia bernyanyi dan berjalan pergi. Arnan mengikutinya dan hantu itu begitu cepat berpindah di saat tersentuh dengan orang lain sampai terakhir masuk ke seekor burung. Tak jauh dari pria pembawa hantu itu terlihat ada sebuah tangan yang mencuat keluar dari tanah. Ternyata itulah tempat di mana Rachel dikubur. Karena itu jugalah petugas diperintahkan untuk menangkap Karan di mana mereka terlihat bersama terakhir kalinya. Ada sosok hantu yang terlihat sekilas berdiri tak jauh dari mereka berada. Simran kembali ke rumah ayahnya untuk mencari jurnal tentang pasien yang dirawat ayahnya dulu. Di sebuah buku tertulis 18 Januari 2019, ayahnya mendapatkan kasus yang sangat aneh. Dia merawat seorang pasien bernama Sonia Merha. Diceritakan kembali ayah Simran yang dipanggil Dr. Singh menemui Barka dan memperlihatkan foto Sonia, tapi Barka mengatakan dia tidak mengenal Sonia, tapi kalau menurut Sonia, dia adalah selingkuhan dari Barka dan liontin itu adalah hadiah Barka untuk Sonia. Saat itu hari pemilu semakin dekat dan Sonia melihat Barka menemui Arnan yang sudah menunggunya di luar. Arnan berkata suaminya mengetahui dan mempunyai bukti perselingkuhan mereka dan mengancam akan mempermalukan Barka. Karena itulah Barka meminta untuk tidak saling bertemu dengan Sonia untuk beberapa waktu dan berjanji akan meninggalkan Karan sewaktu pemilu berakhir. Tapi Sonia tahu bahwa sebenarnya Barka memilih uang dan kekuasaan Karan tentunya. Sonia tidak terima dan mengancamnya balik bahwa dia akan membeberkan semuanya untuk mengungkap kebenaran. Tapi sebelum itu semua terjadi, Sonia beranggapan mereka bertiga bersekongkol memainkan trik yang sangat kotor dengan membuatnya berakhir di rumah sakit jiwa. Sonia bersumpah akan menghabisi mereka bertiga sebelum pemilu. 20 Januari 2019, seorang pasien gila lainnya mengatakan bahwa dia baru saja menyarankan Sonia untuk membebaskan jiwanya dari badan jika dia ingin membalas dendam. Tanggal 22 Januari 2019, Sonia benar-benar mengakhiri hidupnya. Setelah itu, Dr. Singh mengantarkan liontin tersebut kepada Barka dan berkata Sonia sudah meninggal. Barka bertanya bagaimana bisa dan terputus saat Karan datang. Sekarang nyawa Karan terancam dan Simran berpikir bagaimana caranya untuk mengeluarkan dia dari penjara. Sejujurnya, Karan tidak tahu menahu tentang hubungan Barka dan Sonia, bahkan dia tidak terlibat dalam rencana pemisahan mereka. Yang dilakukan Arnan juga hanya untuk menyelamatkan kampanyenya. Barka tidak ingin Sonia mendekati Karan dan mengarang semua ini. Simran menemui mantannya untuk minta tolong mendapatkan izin agar bisa melampirkan bukti-bukti secara spiritual di pengadilan nanti. Sid bersedia membantu dan singkat cerita mereka disetujui dengan persyaratan membawa 2 orang saksi dan semua biaya ditanggung personal. Mereka pun mulai mempersiapkan segalanya. Pertama, mereka menghadirkan mayat seseorang di ruangan di mana Sonia mengakhiri hidup dan berencana mengundang jiwanya untuk kembali ke mayat yang sudah disediakan. Nina memulai ritual dan lampu tiba-tiba konslet. Mayat itu bangun dan memanggil nama Simran lalu mati lagi. Nina pingsan dan segera dibawa ke rumah sakit, sedangkan Simran kembali ke dalam untuk membereskan bukti-bukti yang masih tertinggal. Sesampainya di dalam, mayat itu sudah menghilang. Simran menemukannya di ruangan lain dan merekamnya dengan handycam. Mayat itu sudah tampak memakai kalung liontin dan Simran segera kabur di saat mayat itu ambruk. Wajah setan tiba-tiba muncul di depan Simran dan gunting-gunting pun melayang ke arahnya. Simran pelan-pelan merangkak ingin mengambil handycamnya tapi tertahan oleh tangan hantu. Handycam itu seperti ditarik masuk ke dalam suatu ruangan dan pintu pun langsung tertutup. Tiba-tiba Simran seperti mendengar suara ayahnya dan kejadian masa lalu pun seakan ditayangkan kembali. Saat itu pasien gila yang bernama Jasmine menusuk Dr. Singh dan berkata Sonia akan menghabisi mereka semua dan tak ada lagi yang bisa mencegahnya. Setelah tayangan itu, Simran terus mencari jalan dari gedung tersebut dengan mencoba membuka kunci gembok dan sekarang terdengar sebuah nyanyian yang semakin mendekatinya. Nyanyian itu terhenti di saat Karan berhasil membuka gembok ruangan itu. Dia menyalakan senter di ponselnya dan kepala setan itu sudah tampak di belakangnya lalu menghilang. Kemudian muncul lagi dan membuat Simran ketakutan. Di penjara, tangan itu tiba-tiba keluar dari kasur dan hilang. Kembali ke Simran. Telepon berdering sedangkan kabel telepon tidak tersambung. Dia mengangkat telepon dan di sana terdengar suara Karan yang sedang diserang hantu tersebut.
Simran melihat tetesan air dari atas dan mengingat tentang mayat tadi juga omongan Nina di mana liontin itu adalah rahasianya. Dia lalu memakai bunker untuk mendorong kayu-kayu penahan sampai mayat itu terjatuh ke bawah. Simran segera mengambil dan menghancurkan liontin itu. Liontin hancur, Karan yang terangkat tadi pun langsung jatuh. Bukti rekaman menunjukkan Karan tidak bersalah, dan akhirnya Karan pun memenangkan pemilihan umum sebagai anggota parlemen. Karan diselamatkan dari hantu gila, sedangkan Simran diselamatkan dari kecanduan morfin dan lebih percaya diri setelahnya. Dalam perayaan kemenangan itu, Patricia si perempuan gila memberikan kado untuk Karan dan berjalan pergi. Isinya adalah liontin pecah yang disambung kembali. Tamat. Rasa sakit membuatmu kuat. Air mata membuatmu lebih berani. Patah hati membuatmu lebih bijaksana. Jadi berterima kasihlah kepada masa lalu untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.